Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu kita akan belajar mengenai peluang kejadian ya. Oke, untuk peluang kejadian sendiri itu disimbolkan dengan PA ya, artinya peluang kejadian dari A. Nah, rumusnya yang dapat kita pakai adalah PA itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Dengan PA, peluang kejadian A, NA itu jumlah kejadian dari A, sedangkan NS adalah jumlah dari ruang sampel. Ruang sampel itu berarti banyaknya kejadian yang muncul. Oke, contohnya di sini misalnya Pak Lis punya beberapa contoh. Yang pertama, 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul. Yang pertama A, mata dadu yang berjumlah 7 ya. Kalau kita ingin mendata yang berjumlah 7 mata dadu ya, itu kan 1 jumlahnya dengan 6, jadinya nanti 7, 2 dengan 5, kemudian 3 dengan 4, 4 dengan 3, kemudian 5 dengan 2, dan 6 dengan 1 ya. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang disebut dengan NA. NA nya ada 6. Sedangkan NS, kalau di sini ada 2 dadu yang dilempar, berarti NS-nya itu adalah 36. Ini sudah pasti ya, nanti bisa dibuka modulnya. Maka peluang dari kejadian A itu adalah NA per NS. Jadinya 6 per 36. Nah, ini kalau kita menggunakan pendataan seperti ini ya. Untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal nomor 1 ini, kalau kita melempar 2 buah dadu itu kalian bisa pakai tabel ini nanti ya untuk memudahkan. Jadi 2 dadu itu kalau dilemparkan akan menghasilkan jumlah minimal itu adalah 2 dan jumlah maksimalnya itu adalah 12. Berarti di sini kita bisa mendata 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12 ya, sesuai dengan jumlah minimal dan jumlah maksimal dari 2 dadu yang dilempar. Nah, ini kalau kita data misalnya yang berjumlah 2 itu kan cuman ada 1, yaitu 1,1. Selain itu kan tidak ada. Maka ini banyaknya yang berjumlah 2 itu hanya ada 1. Begitu pula untuk yang berjumlah 12, yaitu hanya ada 6,6, berarti hanya ada 1. Lanjut ke yang berjumlah 3, itu adalah 1,2 dan 2,1, berarti ada 2. Yang berjumlah 11, 5,6 dan 6,5. Dan seterusnya lah. Ternyata kalau kita urutkan, ini itu jumlahnya urut. Seperti ini ya. 5, 5 lah, ini 6. Kesimpulannya, berjumlah 2 itu ada 1, jumlah 3 ada 2, jumlah 4 ada 3, jumlah 5 ada 4, jumlah 6 ada 5, jumlah 7 ada 6, jumlah 8 ada 5, jumlah 9 ada 4, jumlah 10 ada 3, jumlah 11 ada 2, dan jumlah 12 itu ada 1. Ketika kita ingin menjawab soal yang nomor 1 tadi, nanti apakah sama jawabannya, itu 6 per 36. Kita coba ya. Mata dadu yang berjumlah 7 lah, kita lihat saja kolom pada tabel yang berjumlah 7 lah. Di sini jawabannya adalah 6. Oke, berarti ini jelas bahwa NA-nya ada 6 lah. Jadi tanpa kita mendata seperti ini pun kita sudah tahu NA-nya itu ada berapa. Oke, mungkin Pak Lis jawab di sini ya. Yang A, NA-nya adalah 6 lah. Sedangkan NS itu kan selalu 36 kalau kita melempar 2 buah dadu. Maka peluangnya adalah 6 per 36 atau disederhanakan 1 per 6. Oke, sedangkan untuk jawaban yang B, di sini pertanyaannya adalah mata dadu yang berjumlah 3. Oke, jumlah 3 kan ini, berarti jawabannya 2 atau 8. Nah, 8 itu berarti di sini 5. Nah, ini 2 sama 5 ini tinggal kalian tambahkan. Di NA-nya itu dapat kalian tulis jadinya 2 ditambah 5 jadinya 7. Maka peluangnya adalah NA per NS ya, berarti 7 per 36. Seperti ini, sangat mudah ya. Itu yang A, nomor 1. Kemudian yang nomor 2,
Andi melempar 3 buah uang logam. Tentukan peluang muncul 2 gambar 1 angka ya. 3 uang logam berarti kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Jadi kemungkinan kalau kita melempar uang logam itu kan kalau nggak muncul angka, pasti munculnya adalah gambarnya. Nah, seperti ini. Kalau kita melemparnya 1 uang logam berarti kemungkinannya angka gambar. Kalau 2 uang logam AA, G, GA sama GG. Kalau 3 uang logam berarti sampai sini AAA. Ini ya bisa ditulis di sini. Terus AAG, kemudian AGA, AGG, GAA, GAG, kemudian GGA dan GGG lah. Dari sini nanti kita dapat menentukan jawaban untuk nomor 2A dan 2B ya. Di sini untuk 2A, 2 gambar 1 angka, berarti cari yang gambarnya 2 angkanya 1. Berarti ini sama ini ya, ada 3. NA-nya 3 lah. NS-nya berapa lah? NS itu jelas semua yang mungkin. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti peluangnya adalah 3/8. Selesai. Untuk jawaban yang B, minimal 1 angka. Berarti yang angkanya itu minimal 1. 2 boleh, 3 boleh. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti NA-nya 7. NS-nya kan dia tetap sama ya kan. Jadi kita langsung menentukan PA peluangnya adalah 7/8. Oke, seperti ini ya. Sangat mudah kan? Oke, itu nomor 2. Nah, sekarang untuk soal nomor 3. Kalau nomor 3 ini pengerjaannya nanti dengan kombinasi ya. Jadi seperti ini contoh soalnya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah. Berarti ini kalau saya gambarkan kotaknya itu 5 yang berwarna merah dan 3 yang berwarna putih. Berarti total ada 8 bola. Diambil 2. Nah, dari sini itu diambil 2. Maka untuk mencari NS-nya, jumlah keseluruhannya itu ya 8 diambil 2, berarti 8C2. 8 faktorial, 8 kurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti 8 faktorial per 8 kurangi 2, 6 kali 2. Di 8, 7 sampai 6. 6 faktorial ini 2 kali 1 lah. Ini coret boleh. 2 coret dengan 8, 4 kali 7 28. Seperti itu ya, itu NS. Terus kita jawab yang A. Keduanya merah lah. Keduanya merah itu berarti tadi merahnya kan di sini ada 5 ya. Ada 5 merah. Keduanya merah berarti untuk NA-nya itu ya dua-duanya merah. Jadi 5C2. Jadi bola merahnya ada 5, terus akan diambil 2. Seperti itu ya. Terus kita hitung aja 5 faktorial, 5 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 5 faktorial, 3 faktorial kali 2 faktorial. Jadinya 5, 4, nah ini kali 3 faktorial. Yang ini 3-nya tetap, 2 kali 1-nya diuraikan. Coreti 10. Oke, maka peluang A itu adalah NA per NS. NA-nya 10, NS-nya 28. Atau sederhanakan 5/14. Itu yang A. Nah, sekarang untuk yang B. Kalau yang B ini pertanyaannya adalah 1 merah dan 1 putih. Nah, 1 merah 1 putih itu berarti kita bedanya antara jawaban ABC itu hanya pada NA ya. NS-nya tetap sama. 1 merah dan 1 putih. Nah, merahnya ada 5, berarti 5C1 karena ada 5 diambil 1. Putihnya ada 3, terpilih 1, berarti 3C1. Nanti hasilnya tinggal kita kalikan. 5C1 itu kan kalau kita hitung seperti ini, berarti 5 faktorial. 5 kurangi 1, 4 faktorial kali 1 faktorial. 3 faktorial, 3 kurangi 1, 2 faktorial kali 1 faktorial. Jadinya 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Coret. Ini juga sama seperti ini. Nah, berarti ini 5 kali 3 sama dengan 15.
Jadi peluang A untuk jawaban yang B ini adalah 15/28 ya. Ini 15 NA nya, terus NS nya tadi sudah dihitung 28. Kalau yang C keduanya putih ya, berarti sama kayak yang A tadi. Keduanya putih itu berarti putihnya ada 3, diambil 2. Ini berarti saya lanjutkan di sini untuk yang C, NA nya ada 3 terambil 2, berarti 3C2. Maka 3 faktorial, 3 kurangi 2 kali 2 ya, berarti 3 kali 2. Coret berarti 3. Maka peluang A-nya adalah 3/28. Kemudian kalau nanti pertanyaannya itu tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu berarti selain peluang nanti ada yang ditanyakan berarti berapa banyaknya melempar. Jadi misalnya tadi ada contoh yang ini, 2 dadu dilambungkan bersama-sama. Nah ini kalau ada jumlah pelemparannya misalnya gini, ini frekuensi harapan ya, frekuensi harapan. Rumusnya FH itu adalah banyaknya peluang tadi berapa dikali N. N itu banyaknya dia melempar itu berapa kali. Contoh tadi 2 dadu dilempar misalnya 72 kali ya. Nah, ditanya berapa sih frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 misalnya. Oke, berarti kamu nyari peluangnya dulu. Untuk NA nya berarti cari yang berjumlah 5. Jumlah 5 tadi sebelumnya yang sudah Pak Lis buatin tabelnya di sini, yang berjumlah 5. Ini berjumlah 5 itu kan ini ada 4 ya. Berarti NA-nya itu 4. Kemudian NS-nya kan jelas 36. Berarti peluangnya adalah 4/36. Nah, maka frekuensi harapannya tinggal kamu kalikan. Jadi 4/36 dikalikan, lah ini dia melempar sebanyak 72 kali. Coreti 2 kali 4 8 ya. Ini adalah frekuensi harapannya. Begitu pula untuk soal-soal yang lain ya. Jadi ketika ada pertanyaan tentang peluang frekuensi harapan ya, berarti tinggal kamu cari peluangnya. Setelah itu dikalikan dengan berapa kali dia melemparnya. Mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.